Balik lagi di Sokin bareng gue, Chris. Sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu ya. Di video ini gue nggak ada maksud atau nggak ada tujuan buat sok tahu ataupun sok menggurui. Dan channel ini bukan channel edukasi. Sekali lagi, ini bukan channel edukasi. Apa yang akan gue sampaikan di video ini merupakan informasi yang sebenarnya kalian bisa searching sendiri di Google. Dan video ini khusus ditujukan buat teman-teman yang baru mulai atau masih awam ya, yang sering nanya-nanya gue di Instagram ataupun di sosial media lainnya, "Bang, naik motor custom ditilang nggak sih? Bang, regulasinya gimana nih tentang motor custom?" Dan bla 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 bla. Langsung aja kita mulai. Sebenarnya hal ini udah pernah gue bahas di video gue yang judulnya ini. Video itu gue ngebahas mengenai uji tipe. Kalian cari tahu sendiri ya, uji tipe itu apa, searching aja di internet, atau kalian bisa nonton video gue yang udah ngebahas tentang hal itu. Dan 18 Oktober kemarin gue lihat postingan dari Mas Rifato ya, dan itu merupakan kabar dan angin segar buat teman-teman pecinta motor custom khususnya di sini. Jadi motor custom resmi udah ada payung hukumnya ya, atau undang-undangnya. Jadi biar sama-sama enak, kalian juga silakan buka Instagram kalian searching akunnya Mas Rifato. Jadi Mas Rifato ini udah posting di tanggal 18 Oktober kemarin, dimana di situ tertera postingan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 45 tahun 2023 tentang kustomisasi kendaraan bermotor dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nah, kalian bisa baca sendiri juga, di captionnya juga udah diterangin sama Mas Rifato. Atau kalian juga bisa searching di internet. Kalian googling aja permen, bukan permen ya, peraturan menteri gitu ya, permen UU Undang-Undang nomor 45 tentang kendaraan custom gitu, atau kustomisasi kendaraan. Nah, di sana ntar keluar tuh banyak beberapa media otomotif yang juga memberitakan hal itu. Jadi kabar ini disebarluaskan ke para pecinta otomotif, terutama motor custom gitu ya, atau kendaraan custom lah, mau mobil, mau motor, pesawat, bebas. Jadi intinya di undang-undang itu dijelasin, diatur sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga gitu. Jadi bukan berarti ada payung hukumnya atau ada undang-undangnya, bukan berarti motor custom itu bebas sebebas-bebasnya. Enggak juga. Tetap dilihat dari segi kelayakan jalannya, apakah itu safety atau enggak. Kalau kalian mau merubah bentuknya bisa, tapi ada aturannya, sumbunya atau ukuran-ukurannya lah, semua diatur semua. Jadi nggak sebebas yang kita pikirin juga, tetap mengutamakan safety juga, keselamatan juga gitu. Tapi setidaknya minimal motor custom itu udah dinotis lah ya, udah diberikan payung hukumnya gitu, udah ada payung hukumnya, udah ada undang-undangnya yang mengatur tentang regulasinya. Dan ya itu merupakan angin segar terutama buat para builder ya, bisa berkarya, intinya karyanya bisa diakui lah dan dilindungi undang-undang gitu. Sederhananya seperti itu. Sebenarnya kalau dibaca, jujur gue nggak ngerti ya. Kalau gue baca tuh undang-undangnya gue nggak ngerti, kalian baca sendiri, mungkin ada yang paham mengenai pasal-pasal, bisa dibaca sendiri. Tapi gue mengacu kepada postingan dari Mas Rifato sendiri. Melalui pengesahan tersebut artinya mobil atau motor custom kini bisa dengan tenang mendapat payung hukum dari pemerintah karena hal tersebut telah diatur sedemikian rupa agar dapat memperluas kreativitas. Intinya itu. Dan sekali lagi di sini tetap ada regulasinya, tetap ada aturan-aturan tertentu yang mesti diikuti gitu. Ini kelanjutannya di bawahnya ya. Namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh kendaraan tersebut, diantaranya adalah kelayakan jalan serta beberapa aspek penting, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, jadi sejauh ini paham lah ya. Dan sekarang motor custom ini merupakan kabar gembira untuk kita semua. Buat teman-teman yang mau main motor custom, tenang aja. Sekarang udah ada undang-undangnya, tapi tetap ingat, kelayakan jalan si motor custom harus tetap diutamakan gitu. Dan gue pribadi
sangat berterima kasih dengan Mas Rifato dan teman-teman senior-senior semua yang sudah berusaha memperjuangkan, dan ini sebuah kabar yang gembira, angin segar, dan sebuah kelegaan ya. Jadi buat teman-teman yang masih menanyakan apakah ini kena tilang atau tidak, ya kembali lagi ke kalian. Sejauh apa kalian mengcustom motor kalian, apakah itu layak jalan, apakah itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, jadi itu pertanyaannya, kembali lagi ke kalian. Jadi begitu ya, sejauh ini udah clear ya tentang regulasi motor custom. Googling aja, kalian bisa ketemu kok beritanya, banyak yang bahas, baik dari media otomotif maupun media sekuler lainnya gitu. Oke, sekarang gue mau lanjut ngebahas motor gue nih. Jadi kemarin motor gue mengalami remblong ya. Aduh, kacau banget. Setelah beberapa tahun, akhirnya Miyabi trouble juga nih. Sebenarnya ini trouble yang kedua ya, tapi trouble-nya pasti di rem doang nih. Di kemarin pas gue touring ke Sukabumi juga bermasalah nih remnya. Cuman waktu itu permasalahannya ada di piringannya. Piringan yang gue pakai kan piring orang nih, enggak dong. Piringan yang gue pakai ini kan piringan buta nih, jadi nggak ada lubang-lubang gitu. Benar-benar ketutup, dan memang sangat riskan sih sebenarnya kalau pakai piringan buta kayak gini, nggak ada lubang-lubangnya itu. Ya resikonya adalah cepet panas. Jadi waktu gua touring ke Sukabumi, pulangnya ngeblong. Turunan itu dari Gunung Gede Pangrango ya. Gua turun itu ngeblong, anjir, itu bener-bener gua masih selamat lah itu. Thanks God, mendebarkan ya buat gua, karena nggak ada rem depannya motor gua, pure ngandelin rem belakang. Itu bener-bener deg-degan, dan itu sampai tuas bracketnya si rem itu ya, itu sampai bengkok, hampir patah malah ya. Tapi akhirnya setelah gua dinginkan ya, gua diemin dulu beberapa lama, terus gua pompa-pompa gini, akhirnya bisa jalan lagi, maksudnya bisa pakem lagi, bisa dipakai lagi. Dan sampai di Jakarta dengan selamat gitu. Dan seminggu kemarin ya, seminggu yang lalu ngeblong lagi dong. Dan ini ngeblongnya bukan karena piringannya, tapi ngeblongnya karena kalipernya bermasalah, si kepala babi itu. Babi emang, pistonnya nggak mau balik lagi. Jadi ceritanya gini, jadi si kaliper ini kemarin gue copotin, gue bongkar, dan gue poles gitu. Nah, abis kelar dipoles, gue pasang lagi dong. Seharusnya sih lancar-lancar aja gitu. Bayangan gue sih lancar-lancar aja, tinggal pasang doang gitu kan. Gue ngerti ada settingan udara segala macam. Gue sedikit paham lah soal itu. Cuman setelah gue setting, sebenarnya udah bisa dipakai. Malamnya di hari itu, kan siangnya gue pasang, terus malamnya gue pakai nih buat bikin video endorse gitu. Ngeblong dong. Buset deh, hampir nabrak trotoar gua. Tapi karena udah pernah pengalaman sebelumnya remblong, jadi nggak begitu panik lah. Panik dikit, nggak ngaruh. Gue berusaha tenang, dan gue cari, untungnya jalanan waktu itu sepi. Terus akhirnya ya udah, gue malam itu kan gue sharing tuh di story, gue share di story. Banyak teman-teman gue, terima kasih buat teman-teman yang malam itu udah bersedia menyediakan waktunya, menawarkan bantuan segala macem. Sampai ada yang jauh-jauh mau datang, tapi terima kasih banyak, karena gue pikir gini, percuma disetut, yang ada remnya gitu kan. Motornya masih nyala, mendingan gue bawa aja gitu kan. Kalau disetut kan nggak bisa mainin engine brake kan. Ya udah, gue pikir percuma juga kalau disetut. Solusinya ya udah, towing. Untung aja gue ada kenalan ya. Mas Ogi, terima kasih banyak. Mas Ogi sebagai owner dari Emergency Towing yang bersedia malam itu direpotkan ya. Singkat cerita ya udah gue towing lah. Aduh, Miyabi. Dan setelah sampai rumah, gue bawa ke rumah gitu ya. Sampai di rumah, besokannya gue bawa ke bengkel, dan yang bermasalah adalah si kaliper gitu, baru ketahuan gitu ya. Masalahnya di pistonnya nggak mau balik lagi. Dan selain itu yang bermasalah juga, waktu malam itu ternyata si master rem gue bermasalah juga malam itu, karena saking kencengnya gue pompa-pompa kan. Dan beberapa hari kemudian, ini kan kejadiannya udah seminggu ya. Jadi selama seminggu ini banyak banget hal yang gue pertimbangkan gitu ya. Sampai gue sempat berpikir kalau gue mau ganti sistem pengeremannya ke tromol biasa gitu. Jadi nggak mau pakai cakram lagi. Karena gue pikir kan pakai cakram kayaknya ribet deh gitu.
Mendingan pakai tromol kali ya. Agak dilema gue. Mungkin teman-teman ada masukan ya. Ini masih punya spare seminggu lagi nih. Karena di Sabtu Minggu besok ini, waduh, minggu ini doang dong berarti ya. Sabtu Minggu besok ini gue akan bawa motor gue ke salah satu bengkel kenalan gue di daerah Fatmawati. Gue mau beresin di situ. Rencana awalnya sih mau ganti sistem pengereman nih. Tapi gue masih galau terus terang. Oke, segitu dulu kali ya. Semoga informasi tadi di awal bermanfaat buat teman-teman yang sering bertanya-tanya tentang regulasi motor custom. Sekali lagi, apa yang gue sampaikan di sini merupakan informasi yang udah ada sumbernya. Kalian bisa cari sendiri di internet. Dan gue nggak ada maksud bertujuan untuk sok tahu ataupun menggurui. Karena channel ini bukan channel edukasi. Gue juga baru belajar. Oke, so terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin video ini. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Dan buat teman-teman silakan bantu share video ini. Siapa tahu teman-teman kalian juga butuh informasi yang sama. Thanks for watching this video and see you later.